Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina merupakan perbuatan di mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Dalam Islam, pelaku zina harus dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Yang pertama adalah mengaku menyesal atas perbuatannya. Rasa sesal tersebut haruslah jujur dari dalam hati dan ditunjukkan lewat air mata dengan menangis di hadapan Allah setiap saat. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, dan bahwasannya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang." Quran Surah At-Taubah ayat 104. Lalu yang kedua adalah sholat taubat. Niat untuk meninggalkan perbuatan zina bisa dilakukan dengan melakukan sholat taubat. Sholat ini dilakukan sesudah sholat isya sebanyak 2 hingga 6 rakaat. Laksanakanlah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan." Quran Surah As-Sura ayat 25. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara ketiga adalah taubat nasuha. Amalan penghapus dosa zina juga dilakukan dengan melaksanakan taubatan nasuha, yakni taubat yang benar-benar murni dari hati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Kemudian yang keempat, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu,
sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Lalu yang kelima, memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Astaghfirullah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya, walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Sayyibah. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kepada Allah, mententramkan hati, dan meningkatkan keimanan. Selain itu, seseorang yang rutin baca Al-Quran juga kelak mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti, sebagaimana dari hadis riwayat Muslim mengatakan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Cara yang ketujuh adalah mendirikan sholat. Cara bertaubat dari zina selanjutnya adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat Jumat bagi seorang pria. Sebagaimana dari hadis riwayat Muslim, sholat 5 waktu serta Jumat ke Jumat, serta Ramadan ke Ramadan, yaitu penghapus dosa di antara keduanya, sepanjang menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara yang kedelapan adalah menyempurnakan wudhu dan berjalan menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya perlihatkan suatu hal yang bisa meniadakan dosa serta mengangkat derajat? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau berkata, menyempurnakan wudhu saat susah, serta perbanyak langkah ke masjid, dan menanti sholat satu sholat yang lain. Lantaran hal semacam itu yaitu ribat. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Cara yang kesembilan adalah menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menegakkan Ramadan, yaitu sholat tarawih, dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Kemudian cara yang ke-10 adalah menjalankan puasa hari Arafah serta puasa Asyura. Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah, saya mengharapkan dari Allah untuk meniadakan 1 tahun yang terlebih dulu, serta 1 tahun sesudahnya. Serta puasa hari Asyura, saya mengharapkan dari Allah meniadakan 1 tahun yang sudah lalu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ke-11 adalah berbicara baik dan menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata baik. Lalu yang ke-12 adalah bersabar dengan segala ujian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh aku bila menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut, bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-13, memperbanyak sujud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah, kecuali Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahanmu, yaitu dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah
akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Rasulullah SAW pun bersabda, sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Cara yang ke-15 adalah tidak mengulanginya lagi. Jika ingin menghapus dosa zina, tentunya kita tidak boleh mengulanginya lagi. Sekalipun kita berada dalam kondisi terdesak, tetap saja tidak boleh. Kita harus bisa memegang komitmen dan terus berusaha memperbaiki diri agar tidak tergoda untuk tidak masuk ke dalam lubang hitam yang sama. Lalu yang ke-16 adalah memperbanyak membaca pujian kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah menurut Islam dan dalilnya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji dan kita bisa menjadi seorang hamba yang meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam, sehingga nantinya kita dapat merasakan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.